Suami dijebak mertua korupsi hingga jadi kuli panggul. Dari gubuk kumuh, pasutri ini bangkit untuk meruntuhkan kerajaan bisnis keluarga dengan cara yang paling elegan dan menyakitkan. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan like dulu ya. Coba absen hadir di kolom komentar. Mari kita masuk ke ceritanya. Ruangan kerja Pak Winarto lebih mirip sebuah benteng pertahanan daripada tempat bekerja. Dindingnya dilapisi kayu mahoni gelap yang menyerap cahaya. Lantainya marmer hitam dingin yang memantulkan bayangan siapapun yang berani melangkah di atasnya. Di balik meja besar yang terbuat dari kayu jati utuh, Pak Winarto duduk seperti seorang kaisar yang sedang menimbang nasib tawanan perangnya. Di hadapannya, Vineta berdiri tegak. Tangannya menggenggam erat tangan seorang pria yang mengenakan kemeja batik yang warnanya sedikit pudar di bagian kerah. Tanda terlalu sering disetrika. Pria itu adalah Prabu. Jadi, suara Pak Winarto berat, menggema di ruangan luas itu tanpa perlu berteriak. Kau menolak lamaran Radit, putra tunggal pemilik Bank Asia, demi ini. Telunjuk Pak Winarto tidak menunjuk ke arah Prabu, melainkan melambai di udara dengan gestur meremehkan, seolah Prabu adalah serangga yang kebetulan hinggap di karpet mahalnya. Namanya Prabu, Pak, sela Vineta. Suaranya bergetar menahan emosi, namun matanya tajam menatap ayahnya. Dan dia bukan benda, dia calon suamiku. Prabu mengeratkan genggamannya pada tangan Vineta, memberikan sinyal halus agar wanita itu tetap tenang. Ia kemudian menatap Pak Winarto, menunduk sedikit sebagai tanda hormat, namun dagunya tetap terangkat. Selamat sore Pak Winarto, saya tahu saya bukan menantu yang Bapak harapkan. Saya hanya anak petani dari desa. Tapi saya mencintai putri Bapak, dan saya memiliki pendidikan serta 2 tangan yang mau bekerja keras untuk membahagiakannya. Pak Winarto tertawa. Tawa itu kering, pendek, dan tanpa humor. Ia bangkit dari kursi kulitnya yang berderit mahal, berjalan memutari meja dan berhenti tepat di depan Prabu. Aroma cerutu impor dan parfum musk menguar dari jasnya. Cinta, desis Pak Winarto. Cinta tidak bisa membayar tagihan listrik rumah ini, anak muda. Cinta tidak bisa menerbangkan jet pribadi atau menutup kesepakatan bisnis triliunan rupiah. Vineta terbiasa hidup di puncak gunung emas. Kau akan membawanya kemana? Ke gubuk di tengah sawah yang atapnya bocor? Saya seorang arsitek, Pak, jawab Prabu tegas, tidak terpancing provokasi itu. Saya mungkin belum kaya raya, tapi saya bisa membangun rumah yang kokoh untuk kami sendiri. Pak Winarto menatap mata Prabu lama, mencari keraguan atau rasa takut. Ketika ia tidak menemukannya, sebuah ide licik terlintas di benaknya. Ia mundur selangkah lalu tersenyum tipis, senyum predator yang baru saja menemukan mangsa yang menarik untuk dipermainkan. Baik, kata Pak Winarto. Tiba-tiba, Vineta terkesiap, matanya membelalak. Pah, serius? Aku merestui kalian, ujar Winarto, mengangkat tangannya sebelum Vineta sempat bersorak kegirangan. Tapi ada syaratnya. Jika kau, Prabu, memang seorang arsitek yang hebat dan bukan sekedar pemburu harta yang bersembunyi di balik kata cinta, buktikan. Kau harus bekerja di Winarto Group. Tapi bukan sebagai manajer, bukan sebagai direktur. Kau akan mulai dari proyek lapangan yang aku tentukan. Jika kau berhasil menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan, kalian boleh menikah dengan pesta yang layak bagi seorang putri Winarto. Jika gagal, kau harus pergi dan jangan pernah menampakkan wajahmu di hadapan Vineta lagi. Vineta hendak memperompas. Instingnya mengatakan ini jebakan, tapi Prabu mendahuluinya. Saya terima tantangannya, Pak. Pak Winarto menyeringai. Dalam hatinya, ia tahu persis proyek mana yang akan ia berikan. Sebuah proyek mati yang dirancang untuk gagal. Bagus, selamat datang di neraka, nak. Seminggu kemudian, Prabu diundang untuk makan malam resmi di kediaman utama keluarga Winarto. Jika ruang kerja Pak Winarto adalah benteng, maka ruang makannya adalah pameran kekayaan yang menyilaukan dan mengintimidasi. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, dan di meja panjang itu, berbagai hidangan asing tersaji dengan tata letak yang membingungkan bagi orang awam. Di ujung meja, duduk Bu Gendik. Wanita pengeruhut ini masih cantik di usianya yang hampir 50.
namun kecantikannya terasa artifisial seperti bunga plastik yang disemprot parfum mahal. Senyumnya tidak pernah mencapai matanya. "Ah, ini dia, Pangeran Kodakipah," sapa Bu Gendik dengan nada yang terdengar riang namun menusuk. "Silahkan duduk Prabu, jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Walau saya yakin rumahmu di kampung mungkin hanya seluas garasi kami." Vineta menarik kursi di sebelah Prabu dengan kasar. Wajahnya memerah menahan marah. "Mah, tolong jaga bicaranya." "Apa? Mama hanya bercanda sayang." Bu Gendik mengedipkan mata lalu menjentikkan jari pada pelayan. "Sajikan eskargotnya." Prabu duduk dengan tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah ujian berikutnya, etiket. Pelayan meletakkan piring berisi sinut dengan cangkang halus dan peralatan makan khusus, penjepit besi dan garpu kecil panjang yang belum pernah Prabu sentuh seumur hidupnya. Pak Winarto memperhatikan dari ujung meja sambil memotong steaknya dengan presisi bedah, menanti tontonan yang memalukan. Prabu menatap peralatan itu. Ia tahu mereka menunggu ia melakukan kesalahan, menunggu cangkang sinut itu terpelanting ke lantai atau ia menggunakan tangan kosong seperti orang kelaparan. Suasana hening, hanya denting garpu Pak Winarto yang terdengar bagai detak jam waktu bom. Dengan tenang, Prabu mengambil serbet, meletakkannya di panggul. Ia tidak menyentuh penjepit itu. Ia menoleh ke Vineta yang tampak cemas, lalu tersenyum menenangkan. "Di desa saya," kata Prabu, suaranya memecah keheningan dengan stabil. "Kami biasa memakan keong sawah. Tutut namanya. Kami menyedot isinya langsung atau memakai tusuk biji bambu. Kami tidak pakai garpu perak." Prabu memandang Bu Gendik. "Bu Gendik, mohon maaf jika saya terlihat kurang berpendidikan soal ini. Tapi bolehkah saya meminta tolong diajarkan cara menggunakan alat ini? Ibu pasti sangat ahli dalam etika meja Eropa. Saya ingin belajar dari yang terbaik agar tidak memalukan keluarga Winarto nantinya saat menjamu kolega bisnis." Bu Gendik terdiam, gelas anggurnya terhenti di udara. Ia mengharapkan Prabi panik, minder, atau sok tahu. Tapi kerendahan hati dan pujian itu membuatnya terpojok secara sosial. Jika ia menolak, ia akan terlihat sebagai tuan rumah yang jahat dan tidak berkelas. Jika ia mengajar, ia melayani bawahan. Tentu saja, jawab Bu Gendik kaku. Senyumnya sedikit retak. Ia terpaksa mendemonstrasikan cara menjepit cangkang sinut itu. Prabu memperhatikan dengan saksama, lalu menirunya. Sekali coba, ia berhasil mengeluarkan daging sinut itu dengan bersih. "Terima kasih, Bu. Ternyata tidak sulit jika gurunya pandai mengajar." Vineta senyum bangga, sementara Pak Winarto mendengus sepusrah sambil mengelap mata. Pria miskin ini punya nyali, pikirnya. Ia bisa beradaptasi. Malam itu berlanjut dengan interogasi halus yang menyakitkan. Bu Gendik terus bertanya tentang orang tua Prabu, petani padi yang hanya lulusan SD, dengan nada simpatik yang dipalsukan. "Pasti berat ya, Prabu? Harus mengirim uang setiap bulan ke kampung untuk beli pupuk. Nanti kalau menikah dengan Vineta, apa gaji kamu cukup? Asal kamu tahu, Vineta ini sekali perawatan wajah saja biayanya bisa untuk makan satu kampungmu." "Cukup, Mah," bentak Vineta, membanting serbetnya di meja. "Tidak apa-apa, Vin." Prabu menahan bahu kawan istrinya. Ia menatap Bu Gendik lurus-lurus, tatapannya tajam namun sopan. "Ibu benar, latar belakang kami langit dan bumi. Tapi saya dididik bapak saya untuk tidak mengukur harga diri dari saldo rekening. Saya akan bekerja keras. Mungkin Vineta tidak akan naik jet pribadi setiap hari, tapi saya pastikan dia tidak akan pernah tidur dalam keadaan sedih atau merasa kesepian. Sesuatu yang mungkin jarang terjadi di rumah besar yang terlalu luas ini." Keheningan yang mencekam turun di meja makan. Bu Gendik pucat. Kalimat itu menamparnya telak, karena semua orang tahu pernikahannya dengan Pak Winarto adalah transaksi bisnis yang dingin tanpa cinta. Pak Winarto meletakkan pisau dan garpunya dengan keras, menimbulkan bunyi denting yang nyaring. "Cukup bicara manisnya. Simpan pidatomu untuk kampanye. Besok jam 7 pagi datang ke kantor. Asisten pribadiku Sukisno akan mengantarmu ke lokasi proyek." Keesokan paginya, Prabu menyadari bahwa definisi proyek menurut Pak Winarto adalah sebuah penghinaan terencana. Ia dibawa ke pinggiran kota yang sepi, di sebuah area perbukitan yang dulunya elit, namun kini terbengkalai dan angker. "Ini Villa Cempaka," kata Sukisno, asisten kepercayaan Pak Winarto.
Sukisno adalah pria bertubuh kurus dengan wajah kaku yang jarang tersenyum. Dibangun tahun 80-an, ditinggalkan sejak krisis moneter 98. Pak Winarto ingin tempat ini direnovasi menjadi butik resort modern dalam 3 bulan. Anggarannya, Sukisno menyerahkan sebuah amplop coklat tipis, sangat ketat. Prabu membuka amplop itu dan melihat angkanya. Ia tertawa getir. Pak Sukisno, ini bercanda. Anggaran ini hanya cukup untuk material dasar dan upah tukang minimal. Bagaimana dengan interior, lanskap, perbaikan atap yang jebol itu saja butuh separuh dari ini. Itu urusanmu, Pak Arsitek. Sukisno tersenyum miring, sebuah senyum yang merendahkan. Pak Winarto bilang arsitek jenius bisa mengubah sampah jadi emas. Silahkan buktikan. Sukisno masuk ke mobil sedan hitamnya dan pergi, meninggalkan debu yang mengepul ke wajah Prabu. Prabu berdiri sendirian di tengah reruntuhan. Atap bangunan utama jebol, dindingnya dipenuhi lumut dan coretan vandalisme, ilalang tumbuh setinggi dada orang dewasa di halaman depan. Struktur utamanya masih berdiri, tapi rapuh. Ini bukan renovasi, ini misi bunuh diri profesional. Prabu tahu Pak Winarto ingin ia menyerah hari ini juga, menelpon Vineta dan berkata, "Aku tidak sanggup, ayahmu menang." Tapi Prabu justru membuka jasnya, melipat lengan kemejanya, dan mengambil sebatang kayu untuk menyibak ilalang. Ia berjalan masuk, memeriksa pondasinya. Betonnya masih kuat, tulangannya masih bagus, hanya kulitnya yang hancur. "Baik," bisik Prabu pada dirinya sendiri. "Kita mainkan permainan ini, Pak Winarto." Hari-hari berikutnya adalah siksaan fisik dan mental. Karena anggaran yang tidak masuk akal, Prabu tidak bisa menyewa kontraktor besar. Ia merekrut tukang-tukang lokal di desa sekitar yang sering diabaikan proyek besar. Ia tidak hanya menjadi arsitek, ia menjadi mandor, kuli panggul, hingga tukang aduk semen. 2 minggu berjalan, Vineta datang berkunjung diam-diam. Ia memarkir mobil sportnya jauh di bawah bukit agar tidak mencolok, lalu mendaki ke lokasi dengan sepatu kets. Pemandangan yang ia lihat membuatnya terpaku. Prabu, calon suaminya, sedang berada di atap, memalu kayu di bawah terik matahari jam 12 siang. Kulitnya yang sawo matang kini terbakar lebih gelap, keringat membasahi seluruh punggung kemejanya yang sudah kotor. Tidak ada jejak arsitek berdasi di sana. Dia terlihat seperti kuli kasar. "Prabu," panggil Vineta, suaranya tercekak. Prabu menoleh, terkejut, lalu segera turun melalui tangga bambu. "Vin, kamu ngapain ke sini? Ini bahaya, banyak paku berkarat." Vineta tidak peduli. Ia berlari memeluk Prabu, tidak peduli gaun mahalnya terkena debu semen dan bau keringat. "Ayahmu benar-benar keterlaluan. Ini bukan ujian kompetensi, ini perbudakan. Aku akan bicara padanya." "Jangan," Prabu menahan bahu Vineta. Matanya berbinar, meski wajahnya lelah dan ada goresan luka di pipinya. "Lihat itu." Ia menunjuk ke arah struktur villa yang mulai bersih dari tanaman liar. Ruang utamanya kini terbuka lebar menghadap lembah hijau. "Aku mengubah desainnya. Kita tidak punya uang untuk membeli marmer baru atau kaca impor seperti mau ayahmu. Jadi aku membongkar tembok-tembok penyekat, membuat konsep open space. Kita akan pakai kayu bekas bongkaran ini, diamplas ulang untuk kesan rustik dan industrial. Ini akan jadi indah, Vin. Bukan indah karena mahal, tapi indah karena berkarakter." Vineta melihat visi itu di mata Prabu. Ia melihat sketsa kasar di atas kertas kusam yang ditempel di dinding bata dengan selotip. Itu brilian, sederhana tapi bernyawa. "Kamu hebat," bisik Vineta. "Kamu benar-benar hebat." Di jauhan dari balik semak-semak, lensa kamera tele memotret momen kemesraan mereka di tengah debu proyek. Seorang mata-mata suruhan Bu Gendik mengirimkan foto itu kepada Bu Gendik. Di rumah besar, Bu Gendik melihat foto Prabu yang bekerja keras dengan geram. Ia membanting foto itu ke meja riasnya. "Dia terlalu ulet, seperti kecoa yang susah mati. Kita harus mematahkan kakinya. Sukisno harus bertindak lebih jauh." Bulan kedua, progres Villa Cempaka mencapai 60%. Prabu berhasil melakukan efisiensi gila-gilaan dengan memanfaatkan barang bekas. Ia optimis bisa selesai tepat waktu, namun ia lupa bahwa lawannya bukan bangunan tua, melainkan manusia licik bernama Sukisno dan tuannya.
Suatu sore yang mendung, truk pengangkut keramik dan batu alam pesanan Prabu tiba. Ini adalah satu-satunya pengeluaran besar yang ia anggarkan, kunci estetika resort tersebut. Prabu sudah memesan batu alam andesit kualitas 1 untuk lantai lobi dan teras. Saat truk menurunkan muatan, wajah Prabu berubah pucat pasi. Yang turun bukan andesit hitam yang kokoh, melainkan batu kapur putih yang rapuh dan retak-retak, serta tumpukan keramik sisa proyek lain yang warnanya belang-belang tidak karuan. "Tunggu, stop, ini salah kirim," teriak Prabu pada sopir itu, berlari mendekat. "Sesuai pesanan dari kantor pusat, Pak," jawab sopir itu santai sambil menyodorkan surat jalan yang lecek. Di sana tertera tanda tangan Prabu, tanda tangan yang sangat mirip, tapi jelas dipalsukan. "Saya tidak pernah memesan sampah ini, saya pesan andesit." "Kalau Bapak tolak, kami bawa balik, tapi uang tidak bisa kembali, karena sudah masuk pembukuan dan pengiriman baru butuh waktu proses 3 minggu. Kata sopir itu acuh tak acuh, jelas sudah diinstruksikan oleh Sukisno. Prabu terduduk lemas di atas tumpukan batu kapur itu. 3 minggu? Batas waktunya tinggal 2 minggu lagi. Jika ia menunggu, ia gagal karena waktu habis. Jika ia memakai bahan ini, hasilnya akan jelek dan Pak Winarto punya alasan valid untuk menyebutnya arsitek gagal. Malam itu, Prabu tidak pulang. Hujan turun deras, seolah langit ikutan menangis. Ia duduk di tengah villa setengah jadi, ditemani nyamuk dan lampu petromak yang berkelip-kelip. Ia memandangi keramik belang-belang itu dengan putus asa. "Apa yang harus kulakukan? Tuhan, bantu aku." Tiba-tiba kilat menyambar, menerangi tumpukan keramik pecah itu. Prabu teringat masa kecilnya. Ayahnya dulu pernah memperbaiki lantai rumah mereka yang tanah dengan pecahan piring tetangga yang dibuang. Mozaik, seni menyatukan kepingan yang hancur menjadi sesuatu yang baru. Prabu bangkit, matanya menyala kembali. Ia mengambil palu godam. "Pak Prabu, jangan, masih bisa dijual kiloan," teriak salah satu tukang tua yang sedang lembur, mengira Prabu sudah gila karena stres. Prak! Prabu menghantam keramik utuh itu hingga pecah berkeping-keping. "Kita tidak akan memasangnya utuh, Pak De," kata Prabu dengan napas memburuh namun tersenyum. "Kita akan pecahkan semuanya. Kita buat lantai mozaik abstrak. Dan batu kapur rapuh ini, jangan pakai untuk lantai. Kita tempel di dinding sebagai aksen, lalu kita lapisi coating tebal biar mengkilat dan kuat. Tekstur retaknya justru akan jadi seni. Kita buat masterpiece dari sampah ini." Keesokan harinya, lokasi proyek berubah menjadi bengkel seni gasar. Para tukang yang awalnya bingung, kini bersemangat menyusun pecahan keramik menjadi pola-pola indah sesuai arahan Prabu. Seminggu kemudian, Pak Winarto datang untuk inspeksi mendadak bersama Sukisno, berharap melihat kehancuran dan keputusasaan. Ia turun dari mobil mewahnya, siap melontarkan kalimat, "Kamu dipecat." Namun langkahnya terhenti di lobi villa. Lantainya bukan keramik standar yang membosankan. Lantainya adalah hamparan seni mozaik yang memukau, berkilauan ditimpa cahaya matahari sore yang masuk lewat celah ventilasi. Dinding batu kapurnya terlihat eksotis dan hangat, memberi kesan kuno namun mewah seperti villa di Bali atau Yunani. "Bagaimana, Pak?" tanya Prabu yang muncul dari belakang dengan pakaian penuh noda cat dan plester. Pak Winarto menggeretakkan gigi rahangnya. Sukisno di belakangnya tampak pucat karena rencananya menjadi senjata makan tuan. Ia tidak bisa mencela. Ini jauh lebih artistik dari desain awal arsitek mahalnya. "Lumayan," gerutu Pak Winarto dingin. Enggan mengakui kekalahannya. "Untuk kelas tukang loak, seleramu boleh juga." Dalam hati, Pak Winarto sadar, Prabu berbahaya. Ia tidak bisa dihancurkan dengan tekanan pekerjaan. Ia harus dihancurkan lewat hal yang paling ia jaga, yaitu integritas dan cintanya. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Karena Prabu berhasil menyelesaikan tantangan, meski Pak Winarto tidak pernah memujinya secara lisan dan hanya mendengus setuju, resepsi digelar di Grand Ballroom Hotel Winarto. Vineta tampak seperti bidadari dalam gaun putih berekor panjang bertabur kristal. Sementara Prabu, yang akhirnya mengenakan tuxedo pas badan hasil tabungannya sendiri, terlihat gagah dan percaya diri. Mereka berdiri di pelaminan, menyalami ribuan tamu elit. Senyum Vineta tidak pernah lepas. Ia merasa telah memenangkan perang melawan arogansi ayahnya. Bu Gendik berdiri di samping pelaminan, tersenyum palsu pada para tamu. Namun matanya terus melirik ke pintu masuk utama. Sebentar lagi, pikirnya, bom waktu akan meledak.
Pukul 8 malam, saat acara puncak pemotongan kue setinggi 2 meter, keributan terjadi di pintu masuk. "Biarkan saya masuk, Prabu harus tahu, dia harus tanggung jawab," teriak seorang wanita. Musik orkestra berhenti mendadak. Para tamu menepi, memberi jalan dengan wajah kaget. Seorang wanita muda dengan perut yang sedikit membuncit, berpenampilan lusuh dan menangis terseduh-seduh, menerobos masuk. Keamanan tampak sengaja lambat menahannya. Jelas instruksi Sukisno. Wanita itu berlari ke depan pelaminan, menunjuk lurus ke arah Prabu dengan jari gemetar. "Tega kamu, Mas!" teriak wanita itu. Suaranya menggema di ballroom yang sunyi senyap. "Kamu menikah dengan wanita kaya ini dan membuang aku. Bagaimana dengan anak kita?" Ia mengelus perutnya dengan dramatis. Seluruh ruangan menahan napas. Suara shutter kamera wartawan menyambar-nyambar seperti senapan mesin. Wajah Pak Winarto berubah menjadi topeng kemurkaan yang dibuat-buat dengan sempurna. "Apa artinya ini, Prabu?" bentak Pak Winarto. Suaranya menggelegar melalui mikrofon yang kebetulan ada di dekatnya. "Kau menghamili wanita lain di belakang putriku, dasar bajingan." Prabu terpaku. Ia tidak kenal wanita ini, sama sekali. Wajahnya pucat bukan karena takut, tapi karena kaget. Vineta menatap wanita itu, lalu menatap Prabu. Tangannya gemetar memegang pisau kue perak. Keraguan merayap di hatinya seperti racun. Apakah ini sebabnya Prabu selalu sibuk malam hari di proyek? Apakah cerita tentang gadis desa itu benar? "Vin," Prabu berbalik menghadap Vineta, mengabaikan ribuan mata yang memandang jijik padanya. Ia memegang kedua bahu istrinya. "Aku tidak kenal dia demi Tuhan, Vin. Aku tidak pernah menyentuh wanita lain. Kamu tahu aku. Kamu tahu siapa aku." "Bohong," jerit wanita itu histeris. "Bernama Sari. Mas Prabu janji akan menikahi Sari kalau proyek villa itu selesai. Sari punya buktinya." Sari melempar tumpukan foto ke lantai dansa. Foto-foto editan digital yang memperlihatkan Prabu atau seseorang yang sangat mirip dari belakang sedang merangkul wanita itu di sebuah kamar kos. Bu Gendik maju, berpura-pura syok sampai menutup mulutnya. "Ya Tuhan, Vineta, kasihan sekali nasibmu. Nak, ternyata dia benar-benar penipu ulung. Ayahmu benar sejak awal." Dunia Vineta seakan runtuh. Namun di tengah kekacauan itu, ia melihat mata Prabu. Mata itu tidak panik mencari jalan keluar. Mata itu terluka, tapi jernih. Itu adalah mata pria yang memecahkan keramik demi menyelamatkan proyek mereka. Vineta menarik napas panjang. Ia ingat bagaimana Prabu selalu jujur, bahkan untuk hal kecil. Vineta melepaskan pisau kue, lalu berjalan menuruni pelaminan mendekati Sari. Gaunnya berdesir di lantai. "Siapa nama lengkap Prabu?" tanya Vineta dingin. Suaranya datar namun tajam. "Apa?" Sari tergagap. Ia tidak siap diinterogasi. "Siapa nama suamiku? Apa makanan kesukaannya? Di mana letak bekas luka jahitan di tubuhnya?" Cecar Vineta melangkah semakin dekat hingga Sari mundur ketakutan. Sari bingung, skrip yang diberikan Sukisno tidak sedetil itu. Dia suka nasi goreng. Nama lengkapnya Prabu Anom." Vineta tersenyum sinis. Senyum yang mengerikan. "Nama suamiku Prabu Wiraatmaja, dan dia alergi parah pada nasi goreng seafood. Dan dia punya bekas luka jahitan di paha kiri karena jatuh dari pohon saat kecil, bukan di punggung." Vineta berbalik menghadap ayahnya dan Bu Gendik yang sekarang tampak tegang. "Keamanan, bawa wanita pembohong ini keluar dan serahkan pada polisi. Aku mau tahu siapa yang membayarnya untuk merusak pernikahanku." Bu Gendik menggenggam tangannya hingga kuku menancap ke daging. Rencananya gagal total. Prabu turun, merangkul Vineta erat. "Terima kasih," bisiknya. Air mata menggenang di sudut matanya. "Terima kasih sudah percaya." "Kita belum selesai, Prabu," bisik Vineta menatap ayahnya dengan tatapan perang. "Keluargaku baru saja menembakkan meriam pertama. Ini perang." Pesta berlanjut dengan suasana canggung yang kental. Tamu-tamu berbisik. Tapi di sudut ruangan yang gelap, Pak Winarto menatap pasangan itu dengan tatapan mematikan. Ia memberi kode kepada Sukisno. "Rencana B," bisik Pak Winarto dingin. "Hubungi bagian keuangan. Kita audit proyek Villa Cempaka besok pagi. Cari sekecil apapun kesalahan administrasinya. Kalau tidak ada, suruh orangmu menyusupkan bukti palsu." "Baik, Pak," jawab Sukisno.
Dia lolos dari peradilan moral, kata Pak Winarto sambil mematahkan batang cerutunya. Tapi dia tidak akan lolos dari peradilan hukum. Siapkan sel penjara untuk menantuku tersayang. Isi map itu sederhana namun mematikan. Surat pernyataan pengunduran diri, surat pengakuan utang, dan surat kesepakatan perceraian. Pilihannya ada dua, kata Pak Winarto, berdiri dan berjalan mengelilingi Prabu. Suaranya berbisik di telinga menantunya seperti ular berbisa. Opsi A, kau bersikeras merasa benar. Kami lapor polisi hari ini juga. Bapakmu ditangkap sore ini sebagai penadah pencucian uang. Kau juga masuk penjara. Vineta akan hancur melihat suaminya ternyata koruptor, dan dia akan menceraikanmu juga pada akhirnya karena malu. Pak Winarto berhenti sejenak, membiarkan imajinasi mengerikan itu merasuk ke benak Prabu. Opsi B, kau tanda tangani pengakuan bersalah ini secara internal. Kau akui kau hilaf. Sebagai gantinya, aku tidak akan mempolisikan bapakmu. Aku anggap uang 2,5 miliar itu sebagai pesangon perpisahan, walaupun sebenarnya uang itu tidak pernah kau nikmati karena sudah aku bekukan kembali. Tapi syaratnya, kau harus pergi. Ceraikan Vineta. Buat dia membencimu. Buat dia percaya bahwa kau memang menikahi dia hanya demi uang. Saya tidak akan pernah menyakiti Vineta, desis Prabu. Matanya basah oleh kemarahan dan ketidakberdayaan. Kau sudah menyakitinya dengan masuk ke kehidupannya, bentak Pak Winarto, menggebrak sandaran. Isi map itu sederhana namun mematikan. Surat pernyataan pengunduran diri, surat pengakuan utang, dan surat kesepakatan perceraian. Pilihannya ada dua, kata Pak Winarto, berdiri dan berjalan mengelilingi Prabu. Suaranya berbisik di telinga menantunya seperti ular berbisa. Opsi A, kau bersikeras merasa benar. Kami lapor polisi hari ini juga. Bapakmu ditangkap sore ini sebagai penadah pencucian uang. Kau juga masuk penjara. Vineta akan hancur melihat suaminya ternyata koruptor, dan dia akan menceraikanmu juga pada akhirnya karena malu. Pak Winarto berhenti sejenak, membiarkan imajinasi mengerikan itu merasuk ke benak Prabu. Opsi B, kau tanda tangani pengakuan bersalah ini secara internal. Kau akui kau hilaf. Sebagai gantinya, aku tidak akan mempolisikan bapakmu. Aku anggap uang 2,5 miliar itu sebagai pesangon perpisahan, walaupun sebenarnya uang itu tidak pernah kau nikmati karena sudah aku bekukan kembali. Tapi syaratnya, kau harus pergi. Ceraikan Vineta. Buat dia membencimu. Buat dia percaya bahwa kau memang menikahi dia hanya demi uang. Saya tidak akan pernah menyakiti Vineta, desis Prabu, matanya basah oleh kemarahan dan ketidakberdayaan. Kau sudah menyakitinya dengan masuk ke kehidupannya, bentak Pak Winarto, menggebrak sandaran kursi Prabu. Lihat dirimu, kau pikir cinta cukup? Vineta itu putri raja, dia butuh pendamping yang setara, yang bisa melindunginya, bukan tukang bangunan yang menyeretnya ke lumpur. Kalau kau benar-benar mencintainya, lepaskan dia. Biarkan dia kembali ke dunianya dan kau selamatkan nyawa bapakmu. Prabu menunduk dalam, air mata jatuh ke celana bahannya. Wajah ayahnya yang keriput, yang selalu tersenyum bangga padanya, terbayang di pelupuk mata. Ayahnya yang tidak tahu apa-apa, yang hanya tahu mencangkul sawah. Jika ayahnya ditangkap polisi di usia senjanya karena fitnah ini, Prabu tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Dan Vineta, Pak Winarto benar tentang satu hal. Melawan Winarto Group adalah bunuh diri. Jika Prabu melawan, Vineta akan terseret dalam perang panjang yang akan menghabiskan emosi dan reputasinya. Jika saya tanda tangan, suara Prabu parau. Anda janji tidak akan menyentuh orang tua saya? Aku pebisnis, Prabu. Aku pegang janji, jawab Pak Winarto dingin. Dan Vineta? Dia akan sedih sebentar, lalu dia akan move on. Dia akan mendapatkan pria yang lebih baik. Itu janjiku sebagai ayahnya. Prabu mengambil pena. Tangannya gemetar hebat. Rasanya lebih berat daripada mengangkat beton. Dengan satu goresan tinta, ia menjual harga dirinya, menghancurkan pernikahannya, dan membunuh masa depannya sendiri. Ia menandatangani kertas itu. Bagus, Pak Winarto menarik kertas itu secepat kilat seolah takut Prabu berubah pikiran.
Sekarang keluar. Satpam akan mengawalmu mengambil barang pribadi. Jangan coba-coba menghubungi Vineta. Jika kau bicara sepatah kata pun tentang pemerasan ini padanya, polisi akan mengetuk pintu rumah bapakmu dalam 1 jam. Prabu berdiri gontai. Ia berjalan keluar ruangan seperti mayat hidup. Di koridor, ia berpapasan dengan bayangannya sendiri di kaca jendela. Hancur. Semuanya hancur. Vineta sedang menunggu di apartemen mewah yang dihadiahkan ayahnya sebagai kado pernikahan, sebuah sangkar emas yang indah. Ia sedang menata bunga di vas ketika pintu terbuka. Prabu, Vineta lari menyambut suaminya. Kenapa ponselmu mati? Ayah bilang ada rapat penting. Bagaimana hasilnya? Prabu tidak memeluknya. Ia berdiri kaku di ambang pintu. Tas ransel tua tersandang di bahunya. Wajahnya datar. Masker yang ia pasang dengan susah payah untuk menutupi keretakan di jiwanya. Aku pulang untuk ambil baju, kata Prabu dingin. Vineta berhenti, senyumnya lenyap. Ambil baju? Kita mau kemana? Bukan kita, aku. Prabu berjalan melewati Vineta menuju kamar tidur. Ia mulai memasukkan pakaiannya ke dalam tas dengan kasar. Vineta mengikutinya, bingung dan panik. Prabu, kamu kenapa? Bicara sama aku. Prabu berbalik. Ini adalah akting tersulut dalam hidupnya. Ia harus membuat wanita yang paling dicintainya membencinya. Ayahmu benar, Vin, kata Prabu, menghindari tatapan mata istrinya. Aku tidak pantas di sini. Aku lelah berpura-pura. Apa maksudmu? Audit perusahaan menemukan transfer uang ke rekening bapakku, 2,5 miliar. Aku butuh uang itu, Vin. Orang tuaku punya banyak utang di kampung. Aku pikir aku bisa ambil sedikit dari proyek itu tanpa ketahuan. Ternyata ayahmu lebih pintar. Vineta ternganga. Kamu? Kamu korupsi? Prabu, itu nggak mungkin. Kamu bahkan nggak mau pakai uangku untuk beli kopi. Itu semua strategi, Vin, bentak Prabu, sengaja meninggikan suaranya agar Vineta takut. Biar ayahmu percaya, aku orang baik. Biar ayahmu percaya, tapi sekarang sudah ketahuan. Ayahmu memberiku pilihan, penjara atau pergi. Aku memilih pergi. Aku nggak mau membusuk di sel. Bohong, Vineta menggeleng. Air mata mulai mengalir deras. Ia mencoba meraih tangan Prabu, tapi Prabu menepisnya. Jangan sentuh aku. Aku bukan pahlawanmu, Vin. Aku cuma orang miskin yang tamak. Sekarang aku sudah dapat pesangon dari ayahmu, aku akan pergi. Prabu menzitlok tasnya. Ia berjalan menuju pintu keluar. Setiap langkah rasanya seperti berjalan di atas paku. Jantungnya berteriak ingin berbalik, berlutut dan menceritakan semuanya. Tapi bayangan ayahnya di borgol menahannya. Prabu, teriak Vineta histeris, jatuh terduduk di lantai. Jangan pergi, kita bisa selesaikan ini. Aku punya uang, aku bisa ganti uang ayah. Jangan tinggalkan aku. Prabu berhenti sejenak di fon pintu. Bahunya bergetar. Tanpa menoleh, ia berkata lirih. Maafkan aku, Vin. Lupakan aku. Pintu tertutup. Di balik pintu, Prabu bersandar ke dinding koridor, merosot ke lantai, dan menangis tanpa suara. Ia memukul dadanya yang sesak. Ia baru saja membunuh separuh jiwanya sendiri untuk menyelamatkan nyawa orang tuanya. Di dalam apartemen, Vineta menangis meraung-raung, merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang ia percaya di dunia ini. Seminggu berlalu, Vineta mengurung diri di kamarnya di rumah utama Pak Winarto. Ia menolak makan, menolak bicara. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Dunia terasa abu-abu. Narasi yang dibangun ayahnya begitu sempurna. Prabu adalah penipu ulung yang memanfaatkan kepolosan Vineta. Sore itu rasa haus memaksanya keluar kamar. Rumah besar itu sepi. Para pelayan sedang beristirahat di paviliun belakang. Saat melewati ruang kerja ayahnya, Vineta mendengar suara tawa. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Itu suara Bu Gendik dan Sukisla. Sumpah, wajah anak itu lucu sekali saat melihat rekening koran palsu itu. Suara Sukisno terdengar geli. Dia benar-benar mengira transfer itu asli, padahal itu cuma editan Photoshop level dasar dan manipulasi data dummy di server lokal. Orang desa memang gampang ditipu teknologi. Vineta mematung, tangannya yang memegang gelas air gemetar. Tapi yang paling hebat itu Mas Winarto, timpal Bu Gendik sambil tertawa renyah.
Ancaman soal penjara orang tua itu masterpiece. Si Prabu langsung ciut nyalanya. Padahal mana bisa kita memenjarakan orang tua di kampung tanpa bukti pidana. Polisi pasti akan menolak laporannya karena kurang bukti. Tapi Prabu terlalu panik untuk berpikir logis. Iya, dan sekarang Vineta benci setengah mati sama dia. Masalah selesai, warisan aman, perusahaan aman, dan kita bisa jodohkan Vineta lagi dengan Radit bulan depan, sahut Sukisno. Perang! Gelas di tangan Vineta jatuh ke lantai marmer, pecah berkeping-keping. Suara tawa di dalam ruangan terhenti. Pintu ruangan itu ditarik terbuka lebar oleh Sukisno. Ia dan Bu Gendik terbelalak melihat Vineta berdiri di sana dengan wajah yang bukan lagi menyiratkan kesedihan, melainkan kemurkaan yang membara. "Vin," Bu Gendik mencoba tersenyum canggung. "Sejak kapan kamu di situ?" Vineta tidak menjawab. Nafasnya memburu. Kepingan puzzle itu akhirnya menyatu. Sikap dingin Prabu, kata-katanya yang janggal, matanya yang terluka saat pergi, itu semua sandiwara. Prabu tidak mengkhianatinya. Prabu berkorban untuknya dan orang tuanya. "Kalian iblis!" desis Vineta. "Kalian semua iblis!" "Vineta, dengar dulu." Sukisno mencoba meraih lengannya. "Jangan sentuh aku!" jerit Vineta. Ia mundur, lalu berbalik dan berlari. Ia berlari ke kamarnya tapi bukan untuk mengunci diri. Ia mengambil sebuah tas ransel olahraga. Ia tidak memasukkan gaun mahalnya. Ia hanya mengambil beberapa kaos, celana jeans, jaket, dan sepatu Keds. Ia membuka dompetnya. Kartu kredit Black Card, kartu debit Platinum, semua fasilitas pemberian ayahnya ia keluarkan dan ia letakkan di atas meja rias. Ia melepaskan kalung berlian, anting emas, dan cincin pertunangan pemberian ayahnya. Bukan cincin kawin sederhana dari Prabu, itu tetap ia pakai. Pak Winarto muncul di ambang pintu. Rupanya ia baru datang dan mendengar keributan. "Mau kemana kamu, Vineta? Kembali ke kamar." Vineta menyandang tasnya. Ia menatap ayahnya dengan tatapan yang membuat Pak Winarto untuk pertama kalinya merasa takut. Tatapan itu bukan tatapan seorang putri manja, melainkan tatapan seorang wanita dewasa yang sudah kehilangan rasa takut. "Aku keluar, Pak, dan jangan harap aku akan kembali," kata Vineta tenang. "Kau mau cari bajingan itu? Dia tidak punya apa-apa. Kau akan mati kelaparan," ancam Pak Winarto. "Kalau kau melangkah keluar dari gerbang itu, kau bukan anakku lagi. Semua fasilitasmu aku cabut. Mobilmu, uangmu, namamu." "Ambil saja," tantang Vineta. "Ambil semua uang Papa. Papa kira aku peduli. Papa bisa beli hukum, Papa bisa beli kebenaran. Tapi Papa tidak bisa beli aku lagi." Vineta berjalan menabrak bahu ayahnya. "Vineta!" teriak Pak Winarto. "Kau akan merangkak kembali ke sini minta makan dalam seminggu." Vineta tidak menoleh. Ia berjalan keluar dari rumah megah itu, melewati gerbang tinggi yang selama ini mengurungnya. Ia tidak membawa mobil. Ia berjalan kaki menuju halte bus terdekat. Langit mendung, rintik hujan mulai turun. Vineta tidak punya uang tunai banyak. Hanya sisa kembalian belanja di jaket pundaknya. Tapi dadanya terasa lapang. Sangkar emas itu sudah terbuka. Sekarang misinya hanya satu, menemukan Prabu dan meminta maaf. 2 bulan kemudian. Pencarian itu tidak mudah. Vineta yang seumur hidupnya tidak pernah naik angkutan umum harus belajar membaca rute bus, tidur di losmen murah yang berau apek, dan makan nasi bungkus seadanya. Uang tabungan tunainya menipis. Ia melacak Prabu bukan ke desa orang tuanya. Ia tahu Prabu tidak akan pulang ke sana karena takut membahayakan mereka. Prabu pasti bersembunyi di tempat yang tidak ada yang mengenalinya. Petunjuk datang dari seorang mantan tukang di proyek Villa Cempaka yang dulu akrab dengan Prabu. Tukang itu bilang pernah melihat seseorang mirip Prabu di area pelabuhan kargo di kota seberang pulau, bekerja sebagai kuli angkut lepas. Vineta menghabiskan sisa uangnya untuk tiket kapal feri ekonomi. Pelabuhan Tanjung Perak siang itu panasnya membakar kulit. Debu batubara dan bau amis laut bercampur jadi satu. Suara kren jenazah dan ceriat mandor memenuhi udara. Vineta dengan wajah kusam dan pakaian lusuh itu berjalan menyusuri dermaga bongkar muat.
Ia bertanya kepada setiap orang, menunjukkan foto Prabi di ponselnya yang layarnya sudah retak. "Oh, si bisu," kata seorang mandor kasar sambil meludah rokoknya. "Ada tuh di gudang 4. Kami panggil dia bisu karena dia nggak pernah ngomong. Kerjanya gila, kayak robot." Jantung Vineta berpacu. Ia berlari ke gudang 4. Di sana, di tengah hiruk-pikuk truk dan debu semen, ia melihatnya. Pria itu memanggul 2 sak semen sekaligus di pundaknya, beban seberat 100 kilogram. Otot-otot lengannya menegang, kulitnya yang dulu sawo matang kini hitam legam terbakar matahari dan penuh debu abu-abu. Rambutnya gondrong tak terurus, diikat asal-asalan. Pakaiannya adalah kaos oblong yang sudah bolong-bolong dan celana jeans dekil. Itu Prabu, arsitek jenius yang mendesain mozaik indah dari sampah, kini menjadi bagian dari mesin industri kasar. Vineta menutup mulutnya menahan isak tangis. Hatinya hancur melihat betapa rendahnya keluarga Winarto menjatuhkan pria sebaik ini. Prabu meletakkan sak semen itu ke bak truk, lalu menyiap keringat di dahinya dengan lengan yang kotor. Ia mengambil botol air mineral bekas yang diisi ulang, meneguknya rakus. Saat ia menurunkan botol, matanya menangkap sosok wanita yang berdiri 10 meter darinya. Prabu terpaku, botol air di tangannya jatuh. Ia mengira itu halusinasi karena kelelahan. Tidak mungkin Vineta ada di tempat kotor ini. Vineta yang wangi, yang bersih. Wanita di depannya ini kurus, berantakan dan memakai sepatu kets yang sudah jebol. "Vineta?" Prabu melangkah mundur. Rasa malu yang luar biasa menghentamnya. Ia tidak ingin Vineta melihatnya seperti ini. Bau, kotor, hina. Ia berbalik hendak lari. "Jangan lari, Prabu!" teriak Vineta. Berlari mengejarnya. Ia tidak peduli pada tatapan para kuli lain. Ia menerjang Prabu, memeluk punggung pria itu yang basah oleh keringat dan debu semen. "Lepaskan, Vin, aku kotor." Prabu mencoba melepaskan diri, tapi pelukan Vineta begitu erat. "Aku nggak peduli. Aku tahu semuanya, Prabu. Aku tahu soal rekening palsu itu. Aku tahu ancaman papa. Aku tahu semuanya." Vineta menangis di punggung Prabu. Gerakan Prabu terhenti, tubuhnya menegang. Perlahan ia berbalik. Ia menatap wajah istrinya yang penuh air mata dan debu. "Kamu tahu? Aku dengar Sukisno dan Bu Gendik tertawa," isak Vineta. "Maafkan aku, Prabu. Maafkan aku sempat meragukanmu. Maafkan keluargaku yang jahat." Prabu melihat ketulusan itu. Ia melihat bahwa Vineta tidak datang sebagai putri konglomerat, tapi sebagai istrinya yang meninggalkan istana demi dirinya. Pertahanan Prabu runtuh. Ia menarik Vineta ke dalam pelukannya, mendekapnya erat seolah takut wanita itu hilang lagi. "Pulanglah, Vin. Tempatmu bukan di sini. Lihat dirimu. Kamu kurus." "Rumahku di mana kamu berada," jawab Vineta dengan tegas. Ia menatap mata Prabu. "Aku sudah meninggalkan semuanya, kartu kredit, mobil, warisan. Aku tidak punya apa-apa lagi selain kamu. Kalau kau tidur di kolong jembatan, aku ikut." Prabu terenyuh. Ia menyentuh pipi Vineta dengan tangan yang kasar dan kapalan. "Kita akan bangkit, Vin," bisik Prabu dalam gelap, sambil memeluk istrinya. "Aku janji, aku tidak akan jadi kuli selamanya. Aku akan menggambar lagi." "Aku tahu, dan aku akan membantumu. Kita lawan mereka, bukan dengan uang, tapi dengan otak." Di luar hujan turun membasahi atap seng yang bocor. Perjuangan mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suara azan subuh belum berkumandang. Namun aktivitas di gang sempit Kampung Rawa, tempat Prabu dan Vineta kini tinggal, sudah dimulai. Suara gemericik air dari kamar mandi umum, batuk-batuk tetangga yang terdengar jelas lewat dinding triplek, dan tangisan bayi menjadi simfoni pagi mereka yang baru. Vineta terbangun karena hawa panas yang menyengat. Kipas angin kecil di sudut ruangan berputar dengan bunyi tek-tek-tek yang ritmis, namun tak banyak membantu mengusir lembab. Ia menatap langit-langit kamar yang rendah, di mana jaring laba-laba bergoyang pelan. Selama beberapa detik, otaknya masih mencari memori kasur king size dan AC sentral di rumah ayahnya. Namun, rasa pegal di punggungnya segera menyadarkannya pada realita. Ia tidur di atas kasur busa tipis di lantai semen. Di sampingnya, Prabu sudah tidak ada. Vineta bangkit, merapikan rambutnya yang kusut. Ia melangkah keluar kamar menuju dapur.
sebuah meja kecil di teras dengan kompor minyak tanah tua. Di sana, ia melihat secarik kertas sobekan bungkus rokok tertindih gelas kopi. Aku berangkat ke pelabuhan lebih pagi. Ada kapal masuk muatan semen. Sarapan nasi uduk di meja. Jangan lupa kunci pintu kalau ke kamar mandi umum. Love, Prabu. Vineta tersenyum getir. Dulu, pesan pagi baginya adalah notifikasi saldo bank atau jadwal spa. Kini pesan itu adalah peringatan untuk mengunci pintu agar tidak diintip orang saat mandi. Vineta mengambil ember cucian. Ini adalah tantangan hariannya. Mencuci baju Prabu yang penuh debu semen dan keringat. Minggu pertama, tangannya melepuh dan berdarah karena deterjen keras dan sikat kasar. Ia menangis setiap malam. Tapi sekarang, minggu ke-8, kapalan mulai tumbuh di telapak tangannya yang halus. Saat ia sedang menyikat celana jeans Prabu di kran umum, Bu Siti tetangga sebelah yang cerewet mendekat. "Neng Vina, itu nyikatnya jangan kayak ngelus kucing. Yang kuat, itu noda semen bandel," komentar Bu Siti sambil berkacak pinggang. Suaminya kerja keras, istrinya harus pinter ngurus rumah. Jangan mentang-mentang dulu orang kaya, sekarang manja. Vineta tidak marah. Ia justru belajar banyak dari Bu Siti tentang cara menawar sayur busuk yang masih layak makan dan cara menghemat minyak tanah. "Iya Bu, ini lagi belajar biar bersih," jawab Vineta sambil menyeka keringat di dahinya dengan lengan daster. Siang harinya setelah pekerjaan rumah selesai, Vineta duduk di lantai kontrakan yang sempit. Ia membuka buku catatan kecil. Di sana ia mencatat pengeluaran mereka hingga perak terakhir. Pemasukan Prabu minggu ini Rp450.000. Bayar kontrakan Rp150.000. Makan Rp200.000. Sisa Rp100.000. Mereka bertahan hidup, tapi tidak lebih dari itu. Prabu pulang setiap sore dengan tubuh remuk redam. Bahunya lecet, kakinya bengkak. Vineta memijatnya dengan minyak tawon setiap malam. Menahan tangis melihat suaminya yang brilian, kini diperlakukan seperti sapi perah. Namun malam itu, ada yang berbeda. Prabu pulang membawa gulungan kertas bekas sisa blueprint proyek pelabuhan yang dibuang karena salah cetak. Bagian belakangnya masih putih bersih. Ia juga membawa sebatang pensil tukang yang ujungnya diraut dengan pisau silet. "Untuk apa ini?" tanya Vineta saat menyajikan teh hangat tawar. Prabu duduk bersila, matanya yang lelah tiba-tiba berbinar. "Tadi saat istirahat, aku melihat tumpukan kontainer bekas. Susunannya mengingatkanku pada struktur modular. Aku punya ide, Vin." Malam itu di bawah cahaya lampu bohlam 15 watt yang redup, Prabu tidak langsung tidur. Ia mulai menggambar, garis demi garis, tegas, presisi, penuh nyawa. Vineta duduk di sampingnya, mengipasinya dengan kardus bekas agar Prabu tidak kepanasan. Melihat Prabu menggambar adalah melihat jiwanya kembali ke tubuhnya. Prabu bukan lagi kuli panggul si bisu. Dia adalah sang arsitek. "Kita tidak akan mati di sini, Vin," gumam Prabu tanpa mengalihkan pandangan dari kertas. "Garis ini jalan keluar kita." Kesempatan itu datang dalam bentuk sobekan koran bekas pembungkus cabai yang dibeli Vineta di pasar. Saat Vineta hendak membuang bungkus itu, matanya menangkap sebuah iklan berwarna setengah halaman yang sudah terkena noda minyak goreng. Sayembara Arsitektur Internasional, Nusantara Eco City. Hadiah utama, kontrak proyek senilai 10 miliar rupiah dan beasiswa master di Swiss. Tema, hunian masa depan yang berkelanjutan. Juri, panel arsitek dunia dan perwakilan pemerintah. Sifat, anonim, blind submission. Jantung Vineta berdegup kencang. Ia segera menyetrika sobekan koran itu agar rapi dan menunjukkannya kepada Prabu saat suaminya pulang. Prabu menatap iklan itu lama. Anonim, gumamnya. Artinya, juri tidak tahu siapa yang menggambar sampai pemenang diumumkan. "Ini kesempatanmu, Prabu. Namamu di blacklist oleh Papa di semua firma lokal, tapi kompetisi ini skalanya internasional. Papa tidak bisa menyuap juri dari Eropa," seru Vineta bersemangat. Prabu menggeleng lemah. "Biaya pendaftarannya $100, Vin, sekitar 1,5 juta rupiah. Kita makan saja susah. Belum lagi butuh komputer untuk rendering 3D. Aku tidak bisa menggambar manual untuk kompetisi sekelas ini. Harus digital." Vineta terdiam. 1,5 juta adalah gaji Prabu sebulan penuh. Keesokan harinya, Vineta menghilang seharian. Saat Prabu pulang, ia mendapati Vineta sedang duduk di depan meja dengan sebuah laptop tua yang tebal dan berat, serta modem USB. "Dari mana kamu dapat ini? Dan uang pendaftarannya?" tanya Prabu kaget.
Vineta mengangkat tangannya. Jari manisnya kini kosong. Cincin kawin emas putih sederhana, satu-satunya perhiasan yang tersisa, telah lenyap. Vin, Prabu menjatuhkan tas kerjanya, berlutut di depan Vineta. Cincin itu janji kita. Janji kita ada di sini. Vineta menunjuk dadanya, lalu menangkup wajah Prabu. Cincin itu benda mati. Masa depan kita hidup. Aku menggadaikannya. Cukup untuk sewa laptop bekas ini selama 2 minggu dan bayar biaya pendaftaran. Sisanya aku belikan kuota internet. Mata Prabu berkaca-kaca. Ia mencium telapak tangan istrinya yang kasar. Aku akan ganti cincin itu. Dengan yang lebih besar. Aku janji. Jangan ganti cincinnya. Ganti nasib kita. Jawab Vineta tegas. Sekarang, menggambarlah. Buat papa menyesal. Malam-malam berikutnya menjadi maraton tanpa tidur. Prabu bekerja di pelabuhan siang hari dan mengerjakan desain di malam hari. Ia merancang sebuah konsep hunian modular menggunakan material daur ulang, terinspirasi dari kehidupan kumuh mereka di Kampung Rawa, namun diangkat menjadi estetika high-end. Ia menamai konsepnya The Phoenix Nest. Kita butuh nama samaran untuk pendaftaran, kata Vineta saat mengisi formulir online. Jangan pakai nama yang berbau Jawa, nanti papa curiga. Prabu berpikir sejenak. Ia melihat merek kaos oblong bekas yang ia pakai yang sudah luntur tulisannya. Emporio, katanya asal. Terdengar megah, padahal artinya cuma pusat perbelanjaan. Vineta tertawa. Tawa pertamanya yang lepas dalam 2 bulan. Emporio, sang kaisar arsitektur. Aku suka. Klik submit. Saat tombol diklik dan status berubah menjadi submitted, mereka berpelukan. Ada harapan yang menyala di tengah bau apek kontrakan itu. Harapan itu kecil, tapi hangat. Sambil menunggu pengumuman sayembara yang memakan waktu 1 bulan, Vineta tidak tinggal diam. Ia tahu, kemenangan Prabu saja tidak cukup. Ayahnya, Pak Winarto, punya 1000 cara untuk menghancurkan lawan bisnis, termasuk mencuri hak cipta atau menuntut balik. Vineta butuh perisai. Vineta butuh senjata. Ia teringat Pak Darmo, mantan kepala bagian keuangan yang dulu sangat setia pada mendiang ibu kandung Vineta. Pak Darmo dipensiunkan dini secara paksa oleh Bu Gendik setahun yang lalu. Vineta meminjam ponsel jadul Prabu, membeli kartu perdana sekali pakai, dan menghubungi nomor lama Pak Darmo. Halo, siapa ini? Suara tua di ujung sana terdengar waspada. Pak Darmo, ini Vineta, putri Ibu Lasti. Hening sejenak, lalu suara isak tangis tertahan. Neng Vina, Gusti Allah, Bapak dengar Neng kabur. Bapak khawatir sekali. Saya baik-baik saja, Pak. Saya butuh bantuan Bapak. Bukan uang, tapi informasi. Mereka bertemu di sebuah warung soto di pasar tradisional yang ramai, tempat yang tidak mungkin didatangi mata-mata Winarto Group. Pak Darmo tampak lebih tua dan kurus. Pak, Vineta langsung ke inti masalah setelah berbasa-basi sejenak. Tentang audit Villa Cempaka, Prabu dituduh menggelapkan 2,5 miliar. Saya tahu itu fitnah, tapi saya butuh bukti siapa yang sebenarnya mengambil uang itu. Pak Darmo celingukan, lalu mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku kemejanya. Ia menyodorkannya lewat bawah meja. Bapak sudah menduga suatu hari Neng akan menghubungi, bisik Pak Darmo. Sebelum Bapak dipecat, Bapak sempat menyalin data Shadow Ledger, buku besar bayangan yang disembunyikan Bu Gendik. Vineta menggenggam flash disk itu erat. Apa isinya? Uang 2,5 miliar itu memang keluar dari kas proyek Villa Cempaka, tapi tidak ke rekening Ayahnak Prabu. Itu ditransfer ke rekening kasino online di Makau. Pak Darmo menjelaskan dengan suara gemetar. Atas nama Riko, anak kandung Bu Gendik dari suami pertamanya. Vineta terkesiap. Riko, kakak tirinya yang playboy dan tidak berguna itu. Bu Gendik panik karena Riko dikejar debt kolektor mafia. Dia butuh uang cepat. Dia memalsukan tanda tangan Prabu untuk mencairkan dana proyek, lalu Sukisno, kaki tangannya, memanipulasi data IT seolah-olah uang itu lari ke rekening Pak Sumarto. Mereka menjadikan Prabu kambing hitam untuk menutupi aib anak tiri yang bejat. Darah Vineta mendidih. Kejahatan mereka berlapis-lapis.
Bukan hanya menghancurkan Prabu, mereka juga merampok perusahaan yang dibangun kakek Vineta demi menutupi aib anak tiri yang bejat. Di dalam flash disk itu, ada bukti jejak digital transfer asli yang belum diedit Sukisno. Bapak menyimpannya sebagai jaminan keselamatan diri, tapi Bapak berikan pada Neng Vina. Gunakan dengan hati-hati, mereka orang berbahaya. Vineta mengangguk, matanya berkilat tajam. Terima kasih, Pak. Bapak baru saja memberikan saya pedang untuk memenggal kepala ular itu. Pulang dari pasar, Vineta mampir ke warnet. Ia tidak membuka file itu sembarangan. Ia mengunggahnya ke cloud storage terenkripsi dengan password berlapis, lalu mengirimkan salinannya ke email terjadwal yang akan otomatis terkirim ke kejaksaan jika ia tidak login selama 30 hari. Dead Man Switch. Vineta belajar bertahan hidup dari jalanan, tapi ia belajar strategi perang dari ayahnya. Dan sekarang, ia siap berperang melawan gurunya sendiri. Hari pengumuman tiba. Prabu mengambil cuti sakit dari pelabuhan, sesuatu yang akan memotong gajinya, tapi ia tidak peduli. Mereka duduk di warnet 24 jam yang penuh asap rokok. Di layar monitor tabung yang berkedip-kedip, situs web kompetisi Nusantara Eco City sedang menghitung mundur waktu pengumuman. Apapun hasilnya, kata Prabu menggenggam tangan Vineta yang dingin, aku senang bisa menggambar lagi. Terima kasih sudah memaksaku, Vin. Shh, lihat, tunjuk Vineta. Layar refresh, sebuah video animasi muncul, menampilkan desain pemenang utama. Bangunan itu tampak organik, seperti sarang burung yang terbuat dari baja daur ulang dan bambu, menyatu dengan alam namun futuristik. Itu desain Prabu. Tulisan besar muncul di layar. Grand Winner, The Phoenix Nest, by Emporio, Country, Indonesia. Vineta jerit tertahan, menutup mulutnya dengan tangan agar tidak diusir penjaga warnet. Prabu terpaku, mulutnya sedikit terbuka. Ia membaca nama itu berulang-ulang. Emporio, dirinya. Di bawahnya, tertera komentar ketua juri, seorang arsitek legendaris dari Jepang. Desain ini bukan sekedar bangunan, ini adalah solusi sosial. Jenius, berani, dan sangat jujur. Emporio telah menetapkan standar baru. Prabu menyandarkan kepalanya ke bahu Vineta, bahunya bergencang hebat. Ia tangis. Bukan tangis kesedihan saat ia diusir mertuanya, tapi tangis pelepasan. Validasi bahwa ia bukan sampah, bahwa ia berharga. Kita menang, Prabu, bisik Vineta. Air matanya ikut menetes. Kita menang. Sementara itu, di kantor pusat Winarto Group. Pak Winarto membanting tabletnya ke meja marmer. Kopi di cangkirnya tumpah. Siapa bajingan bernama Emporio ini? Teriak Pak Winarto. Di layar besar ruang rapat, desain The Phoenix Nest sedang dibahas oleh semua saluran berita bisnis. Saham Winarto Group turun 2% pagi ini karena desain tim internal mereka yang menelan biaya riset miliaran bahkan tidak masuk 10 besar. Investor mulai mempertanyakan visi masa depan Winarto Group. Kami sedang melacaknya, Pak, kata Sukisno, wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Cari dia, perintah Pak Winarto. Aku tidak peduli dia siapa. Beli dia, tawarkan kontrak eksklusif. Kalau dia menolak, beli hak cipta desainnya. Kita harus memiliki The Phoenix Nest sebelum kompetitor lain mendapatkannya. Desain itu adalah masa depan properti. Kalau kita tidak memilikinya, kita akan terlihat kuno. Bu Gendik yang sedang duduk di sofa sambil mengikir kukunya menyeletuk remeh. Alah, paling mahasiswa arsitektur miskin yang butuh duit. Kasih saja 1-2 miliar. Pasti dia sujud kaki Mas Winarto. Pak Winarto menatap Sukisno. Siapkan 5 miliar. Temukan Emporio. Bawa dia ke sini. Sukisno mengangguk cepat. Saya akan hubungi panitia penyelenggara. Saya punya kontak orang dalam untuk membocorkan email pendaftarnya. Tanpa mereka sadari, mereka sedang berjalan masuk ke dalam terangkap yang sudah disiapkan oleh mahasiswa miskin itu yang mereka hina. Sebuah email masuk ke akun Emporio keesokan harinya. Subjek, penawaran kerjasama eksklusif, Winarto Group. Isi, kepada yang terhormat Emporio, kami sangat terkesan dengan desain Anda. Bapak Winarto ingin mengundang Anda untuk makan siang privat guna membahas akuisisi lisensi desain dan kemitraan strategis.
Kami menawarkan angka awal yang sangat menarik. Prabu membaca email itu di layar HP jadulnya sambil gemetar. Mereka umpan, Vin. Ayahmu mau membelinya. Vineta yang sedang menyisir rambut panjangnya yang kini sering diikat cepol, tersenyum dingin. Tentu saja, Papa tidak bisa melihat barang bagus tanpa ingin memilikinya. Balas emailnya. Bilang apa? Bilang bahwa Emporio sangat sibuk dan menjaga privasi. Emporio hanya mau bicara lewat perwakilannya, dan pertemuan harus dilakukan di tempat netral, bukan di kantor Winarto. Siapa perwakilannya? Tanya Prabu bingung. Vineta menunjuk dirinya sendiri. Aku. Jangan, Vin. Kalau mereka melihatmu, tamat riwayat kita. Mereka akan tahu Emporio itu aku. Mereka tidak akan melihatku. Vineta mengambil kacamata hitam besar dan masker kesehatan dari tasnya. Dan mereka tidak akan bertemu Sukisno atau Papa. Mereka pasti kirim pengacara kroco dulu untuk cek ombak. Kita akan pancing mereka. Pertemuan diatur di sebuah coffee shop ramai di pusat kota. 3 hari kemudian. Prabu tidak datang. Vineta datang sendirian. Ia mengenakan setelan jas wanita oversize bekas yang ia beli di pasar loak, kacamata hitam dan masker. Rambutnya disembunyikan di balik topi beret. Ia terlihat seperti agen artis yang eksentrik. Seorang pria muda berjas rapi duduk gelisah di meja nomor 9. Itu bukan Sukisno. Benar dugaan Vineta, itu pengacara junior dari firma hukum langganan ayahnya. Namanya Ardi. Vineta duduk di hadapannya tanpa menjabat tangan. Saya manajer Emporio, kata Vineta dengan suara yang dibuat lebih berat dan serak. Ah, ya, salam kenal. Ardi tampak meremehkan penampilan Vineta. Ia langsung membuka map. Langsung saja, Winarto Group menawarkan 2 miliar rupiah untuk pembelian putus hak cipta desain The Phoenix Nest. Nama Emporio akan tetap dicantumkan sebagai co-designer, tapi hak komersial penuh milik Winarto Group. Vineta tertawa kecil di balik maskernya. 2 miliar? Anda bercanda. Hadiah kompetisinya saja nilai proyeknya 10 miliar. Desain ini dipuji oleh Pritzker Prize Winner. Tawaran Anda penghinaan. Ardi senyum licik. Mbak, manajer, Anda harus realistis. Emporio itu siapa? Tidak ada yang tahu. Tanpa dukungan raksasa seperti Winarto Group, desain itu hanya gambar di kertas. Kami punya modal untuk membangunnya. Lagi pula, Ardi mendekatkan wajahnya. Kami tahu Emporio butuh uang receh. Kami sudah melacak. Pendaftarannya dibayar pakai kartu kredit pinjaman, bukan? Bluffing. Mereka tidak tahu, tapi mereka menebak pola orang susah. Emporio tidak butuh uang receh Anda, balas Vineta tenang. Emporio ingin tahu kenapa Winarto Group sangat bernafsu. Bukankah tim internal kalian hebat? Ardi tertawa meremehkan. Tim internal? Mereka kumpulan orang tua yang kaku. Pak Winarto butuh image baru. Dengar ya Mbak, manajer saya, Pak Winarto, adalah orang yang mendapatkan apa yang dia mau. Jika Anda tolak 2 miliar ini, besok kami bisa saja menuntut Emporio atas tuduhan plagiarisme. Kami punya tim legal yang bisa membuat desain ini terkubur di pengadilan selama 10 tahun sampai basi. Jadi itu ancaman? Tanya Vineta sambil diam-diam meraba saku jasnya. Ponselnya sedang merekam. Itu realitas bisnis, jawab Ardi sombong. Pak Winarto tidak suka penolakan. Dia pernah menghancurkan menantunya sendiri hanya karena tidak suka latar belakangnya. Apalagi cuma arsitek anonim seperti klien Anda. Bingo! Vineta merasakan jantungnya meledak. Ardi baru saja keceplosan karena merasa superior. Menantunya? Maksud Anda Prabu? Pancing Vineta. Anda tahu? Lalu ia mengangkat bahu. Yah, berita lama. Si Prabu itu dijebak kasus korupsi, diancam orang tuanya dipenjarakan, lalu ditendang keluar. Pak Winarto yang mengatur skenarionya, Bu Gendik yang eksekusi. Sangat rapi. Jadi saran saya, jangan main-main dengan orang yang bisa melakukan itu. Vineta mematikan rekaman di sakunya. Tangannya mengekal, tapi ia merasa menang. Pengakuan pihak ketiga yang berafiliasi dengan Winarto. Ini emas. Vineta berdiri. Sampaikan pada Pak Winarto. Emporio menolak tawaran 2 miliar dan sampaikan juga Emporio tahu di mana bangkai dikubur. Tunggu, Anda tidak bisa pergi begitu saja, seru Ardi. Vineta melenggang keluar coffee shop. Begitu sampai di luar, ia melepas maskernya,
menghirup udara kota yang penuh polusi namun terasa segar. Ia segera menelpon Prabu. "Aku dapat rekamannya," kata Vineta dengan nafas memburu. Dia mengakui semuanya. "Penjebakanmu, peran Bu Gendik, peran Papa. Kita punya pelurunya, Prabu." Di ujung telepon, Prabu terdiam sejenak. "Apa kita akan lapor polisi sekarang?" "Tidak," jawab Vineta dingin. "Polisi bisa dibeli. Kita akan gunakan cara mereka. Kita akan hancurkan mereka di panggung terbesar mereka sendiri, acara grand launching minggu depan." Rencana pembalasan dendam itu telah dimulai, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang diungkapkan di saat yang paling menyakitkan. 3 hari sebelum acara grand launching Winarto Group, Prabu dan Vineta tidak terlihat lagi di kontrakan kumuh Kampung Rawa. Mereka menyewa sebuah kamar hotel bintang 2 di pinggiran kota untuk 1 malam, bukan untuk bermewah-mewahan, tapi untuk kebutuhan logistik, cermin besar, setrika listrik, dan koneksi internet yang stabil tanpa asap rokok warnet. Di atas kasur tergelar setelan jas hitam, bukan jas Armani yang dulu sering dilihat Vineta di lemari ayahnya, melainkan jas bekas merek lokal yang dibeli di pasar loak Rp150.000. Vineta telah menghabiskan waktu 5 jam untuk menjahit ulang bagian pinggang dan bahunya agar pas persis di tubuh Prabu, lalu mencucinya dan menyetrikannya hingga licin. "Coba pakai," pinta Vineta. Prabu keluar dari kamar mandi. Rambut gondrong berantakannya sudah dipangkas rapi dengan gaya undercut yang tegas. Wajahnya bersih dari brewok. Kulitnya yang gelap terbakar matahari justru membuatnya terlihat semakin maskulin dan tangguh. Di hadapan Vineta, berdiri kembali Prabu Wiraatmaja, sang arsitek namun dengan sorot mata yang jauh lebih tajam dan berbahaya. "Bagaimana?" tanya Prabu ragu, menarik ujung lengan jasnya. "Apa aku terlihat seperti penipu?" Vineta berjalan mendekat, merapikan dati suaminya. "Tidak, kamu terlihat seperti seseorang yang baru saja bangkit dari neraka untuk menagih hutang. Kamu terlihat seperti kaisar, seperti Emporio." Prabu menatap pantulan dirinya di cermin. Ia menarik nafas panjang. "Apa kau yakin rencana ini akan berhasil, Vin? Kita akan masuk ke kandang singa. Ayahmu punya 100-an security." "Kita tidak butuh otot, kita butuh panggung," jawab Vineta dingin. Ia membuka laptopnya. Di layar terpampang surel balasan dari panitia Nusantara Eco City Award. Vineta telah melakukan langkah cerdik. Ia membalas undangan Pak Winarto bukan sebagai Emporio yang ingin dibeli, melainkan sebagai pemenang sayembara yang bersedia hadir di acara tersebut untuk menerima penghargaan secara simbolis, mengingat Winarto Group adalah sponsor utama acara tersebut. Fakta ironis yang baru diketahui Vineta. Pak Winarto yang haus akan publisitas positif tentu saja setuju. Ia berpikir akan memperkenalkan Emporio di panggung, lalu mengumumkan akuisisi di depan media, memaksa Emporio untuk setuju demi tekanan publik. "File presentasinya sudah siap, Prabu?" "Sudah." Vineta menunjukkan sebuah flash disk berwarna merah. Di dalamnya bukan desain arsitektur, tapi desain kejahatan mereka. Data aliran dana ke Rico, rekaman pengakuan Ardi, dan bukti audit palsu. Begitu kamu colok ini di podium utama, tamatlah riwayat mereka. Malam itu mereka tidak banyak bicara. Ketegangan menggantung di udara. Mereka tahu besok malam adalah pertaruhan segalanya. Jika gagal, mereka bisa ditangkap atas tuduhan pencemaran nama baik dan masuk penjara sungguhan. Jika berhasil, keadilan akan ditegakkan. Vineta menggenggam tangan Prabu. "Takut? Aku takut. Aku Prabu. Tapi aku lebih takut hidup seumur hidup sebagai pengecut yang membiarkan istriku menderita." Vineta mencium kening suaminya. "Besok kita bakar kerajaan itu sampai rata dengan tanah." Grand Ballroom Hotel Winarto malam itu berkilauan lebih terang dari biasanya. Ribuan bunga lili putih impor menghiasi setiap sudut. Lampu kristal membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Para tamu undangan, pejabat pemerintah, selebriti, dan taipan bisnis berbaur sambil memegang gelas champagne. Tema malam itu adalah Winarto Group membangun masa depan hijau. Sebuah ironi yang memuakkan bagi siapapun yang tahu kebusukan di balik layar. Pak Winarto berdiri di tengah ruangan, mengenakan tuxedo sutra Italia, tersenyum lebar menyalami kolega. Di sampingnya, Bu Gendik tampak anggun dalam balutan gaun merah marun dan kalung berlian seharga 1 rumah mewah.
Sukisno berdiri sigap di belakang mereka, memegang handy-talkie, memastikan keamanan steril. "Mana si Emporio itu?" bisik Pak Winarto pada Sukisno di sela-sela senyum palsunya. "Acaranya 5 menit lagi mulai." "Konfirmasi terakhir, dia sudah di area parkir VIP, Pak. Dia datang dengan manajernya," lapor Sukisno. "Bagus, ingat skenarionya. Begitu dia naik panggung, aku akan naik, merangkulnya, dan mengumumkan bahwa Winarto Group resmi menjadi mitra eksklusif Emporio. Dia tidak akan bisa menolak di depan Menteri PUPR." Pak Winarto menyeringai. Bu Gendik tertawa kecil. "Semoga bajunya layak. Jangan sampai dia mempermalukan panggung kita dengan pakaian mahasiswa gembel." MC acara, seorang presenter berita ternama, naik ke panggung. Lampu ruangan meredup. Layar raksasa LED di belakang panggung menyala, menampilkan logo Winarto Group yang megah. "Hadirin sekalian," suara MC menggema. "Malam ini adalah malam yang istimewa. Kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan Nusantara Eco City kepada arsitek misterius yang telah mengguncangkan dunia dengan karyanya The Phoenix Nest. Mari kita sambut Emporio." Tepuk tangan membahana. Musik orkestra dramatis dimainkan. Pintu samping panggung terbuka. Semua mata tertuju ke sana. 2 sosok berjalan masuk ke area sorotan lampu. Seorang pria dengan jas hitam yang pas badan berjalan tegap dengan aura yang mengintimidasi. Di sebelahnya, seorang wanita dengan gaun hitam sederhana namun elegan, mengenakan masker wajah yang menutupi separuh mukanya. Pak Winarto menyipitkan mata. Postur tubuh itu, cara berjalan itu, rasanya familiar. Pria itu melangkah naik ke podium. Dia tidak menunduk, dia tidak tampak gugup. Dia berdiri tegak menghadap ribuan orang. Perlahan, pria itu mengangkat wajahnya ke arah lampu sorot. Hening. Gelas di tangan Pak Winarto tergelincir jatuh. Prang! Bunyi pecahan gelas itu terdengar sangat nyaring di ballroom yang tiba-tiba senyap bagai kuburan. Itu bukan orang asing. Itu Prabu, dan wanita di sebelahnya perlahan membuka maskernya. Itu Vineta. Wajah Bu Gendik berubah pucat pasi seolah darahnya disedot hadis. Sukisno mundur selangkah, tangannya gemetar memegang HT. Prabu mendekatkan bibirnya ke mikrofon. Suaranya tenang, berat, dan bergema ke seluruh penjuru ruangan. "Selamat malam, Pak Winarto. Anda mencari arsitek untuk masa depan. Saya sudah datang." Kepanikan melanda meja VIP. "Matikan mic-nya, turunkan dia," desis Pak Winarto pada Sukisno di sela-sela senyum palsunya. Urat lehernya menonjol keluar. Sukisno berteriak ke HT, "Potong audio, security, naik ke panggung sekarang." Namun tidak ada yang terjadi. Audio tetap menyala, lampu tetap menyorot Prabu. Vineta telah melakukan satu hal lagi sebelum masuk. Ia mengirim salinan bukti ke operator teknis acara, seorang mahasiswa idealis yang muak dengan arogansi bosnya dan memintanya untuk mengunci sistem selama 5 menit. "Maaf atas gangguan teknis di telinga Bapak Mertua, tapi malam ini saya diundang sebagai Emporio, jadi biarkan saya presentasi." 2 orang satpam bertubuh besar berlari naik ke panggung. "Berhenti!" teriak Vineta, mengambil alih mic kedua. Suaranya menggelegar. "Jika ada yang menyentuh suami saya, bukti kejahatan ini akan terkirim otomatis ke semua media yang hadir di sini lewat live stream." Para wartawan yang meliput langsung siaga. Kamera berputar. Ini adalah drama yang jauh lebih menarik daripada peresmian gedung. Satpam ragu-ragu, menoleh ke Pak Winarto. Pak Winarto mengangkat tangan, memberi kode untuk menahan diri. Dia tidak mau kekerasan terjadi di depan menteri dan investor asing. Dia harus bermain cantik. "Hadirin," Pak Winarto berdiri, mencoba tertawa santai meski keringat dingin mengucur. "Maafkan anak-anak saya, ini kejutan keluarga. Prabu, Vineta, mari kita bicara di belakang." "Tidak, Pak, kita bicara di sini. Papa suka transparansi kan?" Prabu mencolokkan flash disk rebeh merahnya di podium. Layar LED di belakang mereka berkedip. Gambar logo Winarto Group lenyap, diganti dengan tampilan data perbankan yang diperbesar.
Bulan lalu saya diusir dari keluarga ini karena dituduh menggelapkan uang 2,5 miliar rupiah dari proyek Villa Cempaka. Uang itu katanya masuk ke rekening ayah saya, seorang petani miskin. Gambar di layar berubah, menampilkan 2 dokumen bersandingan, laporan audit Winarto, palsu, versus laporan bank digital asli. Ini adalah bukti aslinya, suara Prabu meninggi. Uang 2,5 miliar itu memang keluar, tapi bukan ke desa, melainkan ke sini. Layar menampilkan header rekening tujuan, Rico Santoso, Macau Gambling Center. Gumam kaget terdengar dari para tamu. Rico, anak tirinya, bisik-bisik mulai terdengar. Bu Gendik menjerit, "Matikan layarnya, itu bohong, itu editan." Ia mencoba lari ke arah operator, tapi tersandung gaunnya sendiri. Dan bagi yang bertanya siapa yang merencanakan fitnah ini, Prabu menekan tombol play. Suara jernih Ardi, pengacara suruhan Winarto, memenuhi ruangan lewat speaker kualitas konser. Pak Winarto yang mengatur skenarionya, Bu Gendik yang eksekusi, sangat rapi. Si Prabu itu dijebak kasus korupsi, diancam orang tuanya dipenjarakan. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati reputasi Winarto Group. Wajah Pak Winarto merah padam lalu berubah menjadi abu-abu. Ia melihat ke sekeliling. Menteri PUPR sudah berdiri. Wajahnya masam lalu berbalik pergi meninggalkan ruangan diikuti ajudannya. Para investor asing mulai menelpon kantor pusat mereka dengan panik. Saham, mereka harus jual saham sekarang. "Papa," suara Vineta terdengar lirih namun menusuk lewat mic. "Papa bilang cinta tidak bisa membayar faktur. Papa benar, tapi uang Papa juga tidak bisa membeli harga diri yang Papa jual malam ini." "Cukup," teriak Pak Winarto. Suaranya pecah. "Hentikan semua ini, Vineta. Aku ayahmu. Ayahku tidak akan menjebak suami anaknya demi menutupi hutang judi anak tirinya. Ayahku sudah mati saat dia mengusirku." Prabu mencabut flash disknya. Layar menjadi hitam. "Presentasi selesai," kata Prabu datar. "Terima kasih atas waktunya. Oh, satu lagi. Penghargaan ini, Prabu mengambil piala kristal Eco City di podium. Saya dedikasikan untuk para korban keserakahan Winarto Group. Selamat malam." Prabu menggandeng tangan Vineta dan mereka berjalan turun panggung. Bukan lewat pintu belakang, tapi membelah kerumunan tamu yang ternganga, berjalan keluar lewat pintu utama dengan kepala tegak. Tak ada yang berani menghalangi mereka. Kekacauan di dalam ballroom mencapai puncaknya semenit setelah Prabu dan Vineta keluar. Sirine polisi terdengar meraung-raung di lobi hotel. Vineta tidak berbohong soal Deadman Switch. Email terjadwal yang ia kirim ke Kejaksaan Tinggi berisi semua bukti yang sama. Ditambah data penggelapan pajak perusahaan selama 5 tahun terakhir yang ia dapatkan dari file Pak Darmo. Sekelompok petugas berseragam coklat dan penyidik KPK masuk ke dalam ballroom. "Ibu Ratih alias Gendik?" tanya ketua tim penyidik menghampiri Bu Gendik yang sedang mencoba menyelinap lewat pintu dapur. "Saya tidak tahu apa-apa, suami saya yang suruh," jerit Bu Gendik histeris saat borgol dipasang di pergelangan tangannya yang penuh gelang emas. Riasan wajahnya luntur oleh air mata, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Di sisi lain ruangan, Pak Winarto berdiri mematung di tengah lantai dansa yang kosong. Para tamu menjauhinya seolah ia menderita penyakit menular. Sukisno sudah menghilang, kabur menyelamatkan diri sebelum ikut terseret. Pak Winarto menatap borgol di tangan istrinya, lalu menatap para investor yang memandangnya dengan jijik. Ia meraba dadanya. Ada rasa sakit yang tajam di sana, seperti ditusuk ribuan jarum. Nafasnya sesak. Dunia berputar. Lampu kristal di langit-langit tampak buram. Bruk! Raja properti itu ambruk ke lantai marmer. Serangan jantung. Kamera wartawan tidak berhenti memotret. Foto Pak Winarto yang terkapar tak berdaya dengan latar belakang logo perusahaannya yang megah menjadi halaman depan koran keesokan harinya. Dengan judul besar, "Runtuhnya Tirai Emas." Di luar hotel, Prabu dan Vineta duduk di trotoar, jauh dari kerumunan. Prabu melepas jasnya dan menyampirkannya ke bahu Vineta. "Sudah selesai?" tanya Prabu pelan. Vineta melihat ke arah hotel, melihat lampu biru ambulans dan polisi yang berkedip-kedip. Ia tidak merasakan euforia kemenangan.
Ia hanya merasakan kelegaan yang amat sangat, bercampur rasa sedih yang aneh. Ponsel Vineta bergetar. Kekacauan di dalam ballroom mencapai puncaknya semenit setelah Prabu dan Vineta keluar. Sirine polisi terdengar meraung-raung di lobi hotel. Vineta tidak berbohong soal Deadman Switch. Email terjadwal yang ia kirim ke Kejaksaan Tinggi berisi semua bukti yang sama. Ditambah data penggelapan pajak perusahaan selama 5 tahun terakhir yang ia dapatkan dari file Pak Darmo. Sekelompok petugas berseragam coklat dan penyidik KPK masuk ke dalam ballroom. Ibu Ratih alias Gendik, tanya ketua tim penyidik menghampiri Bu Gendik yang sedang mencoba menyelinap lewat pintu dapur. "Saya tidak tahu apa-apa, suami saya yang suruh," jerit Bu Gendik histeris saat borgol dipasang di pergelangan tangannya yang penuh gelang emas. Riasan wajahnya luntur oleh air mata, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Di sisi lain ruangan, Pak Winarto berdiri mematung di tengah lantai dansa yang kosong. Para tamu menjauhinya seolah ia menderita penyakit menular. Sukisno sudah menghilang, kabur menyelamatkan diri sebelum ikut terseret. Pak Winarto menatap borgol di tangan istrinya, lalu menatap para investor yang memandangnya dengan jijik. Ia meraba dadanya. Ada rasa sakit yang tajam di sana, seperti ditusuk ribuan jarum. Nafasnya sesak. Dunia berputar. Lampu kristal di langit-langit tampak buram. Bruk! Raja properti itu ambruk ke lantai marmer. Serangan jantung. Kamera wartawan tidak berhenti memotret. Foto Pak Winarto yang terkapar tak berdaya dengan latar belakang logo perusahaannya yang megah menjadi halaman depan koran keesokan harinya. Dengan judul besar, "Runtuhnya Tirai Emas." Di luar hotel, Prabu dan Vineta duduk di trotoar, jauh dari kerumunan. Prabu melepas jasnya dan menyampirkannya ke bahu Vineta. "Sudah selesai?" tanya Prabu pelan. Vineta melihat ke arah hotel, melihat lampu biru ambulans dan polisi yang berkedip-kedip. Ia tidak merasakan euforia kemenangan. Ia hanya merasakan kelegaan yang amat sangat, bercampur rasa sedih yang aneh. Ponsel Vineta bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Itu dari salah satu staf rumah sakit. "Mbak Vineta, Pak Winarto kena serangan jantung. Kritis di ICU. Beliau memanggil nama Mbak." Prabu membaca pesan itu di layar HP istrinya. Ia menatap Vineta. "Kamu mau ke sana?" Vineta terdiam lama. Ia mengingat masa kecilnya saat ayahnya menggendongnya sebelum ambisi harta membutakan segalanya. Lalu ia mengingat ancaman ayahnya pada orang tua Prabu. Vineta menghapus pesan itu. "Tidak malam ini," kata Vineta. "Mungkin suatu hari nanti saat aku sudah siap memaafkan. Tapi tidak malam ini. Malam ini milik kita." Vineta berdiri, mengulurkan tangan pada suaminya. "Ayo pulang, Mas. Kontrakan kita mungkin panas, tapi setidaknya di sana tidak ada monster." Prabu tersenyum, menyambut tangan istrinya. Mereka berjalan menjauh dari kemewahan hotel, menyusuri jalanan kota yang sepi menuju halte bus. Bebas. 1 tahun kemudian, sebuah ruko 2 lantai di kawasan Jakarta Selatan yang asri kini memiliki papan nama baru dari kayu jati yang elegan. P&V Architects. Di lantai dasar, suasana tampak sibuk namun santai. 3 orang arsitek muda sedang berdiskusi di depan maket, sementara seorang admin, yakni Pak Darmo yang direkrut kembali di masa pensiunnya, sedang mengangkat telepon klien dengan ramah. Di lantai 2, di ruangan dengan jendela besar yang menghadap pepohonan, Prabu sedang menggambar sketsa di tablet grafis terbarunya. Ia tidak lagi memakai jas, ia memakai kemeja flanel santai yang digulung lengannya. Pintu terbuka. Vineta masuk membawa 2 cangkir kopi. Penampilannya kini sederhana namun berkelas. Bukan lagi sosialita dengan barang branded, tapi wanita karir yang percaya diri. "Kopi, Pak Bos," goda Vineta, meletakkan cangkir di meja. "Terima kasih, Bu Manajer." Prabu tersenyum, menarik tangan istrinya dan mendudukkannya di pangkuannya. "Ada kabar apa?" "Kabar baik dan kabar buruk." "Kabar buruk dulu." Pengajuan banding Bu Gendik ditolak. Dia resmi divonis 8 tahun penjara. Riko dapat tambahan 2 tahun karena berusaha menyuap sipir. Dan Papa, Vineta menghela nafas. Papa harus menjual rumah utama buat bayar denda pajak dan ganti rugi investor. Sekarang dia tinggal di apartemen kecil dengan perawat. Dia titip salam buat kamu.
Prabu terdiam sejenak. Kamu sudah menjenguknya lagi? Minggu lalu, dia sudah tidak bisa bicara lancar karena stroke. Tapi matanya, dia menangis saat melihat foto kita di majalah. Aku rasa dia menyesal, tapi penyesalan tidak bisa memutar waktu. Prabu mengangguk mengelus rambut istrinya. Biarkan waktu yang menyembuhkan, Vin. Yang penting kita sudah tidak membencinya lagi. Dan kabar baiknya? Tanya Prabu. Vineta tersenyum lebar. Ia mengeluarkan sebuah amplop. Proyek Community Center di desa orang tuamu disetujui pemerintah. Dananya cair. Kamu bisa mulai membangun leparu perpustakaan dan balai desa impian bapakmu bulan depan. Mata Prabu bersinar. Ini adalah impian terbesarnya. Membangun bukan untuk orang kaya, tapi untuk komunitas yang membesarkannya. Dan satu lagi, tambah Vineta. Ia mengangkat tangan kirinya. Di jari manisnya, melingkar sebuah cincin baru. Bukan berlian raksasa yang menyilaukan mata, tapi sebuah cincin emas putih dengan ukiran motif batik yang sangat halus dan unik. Desain Prabu sendiri. Kamu menemukannya? Prabu tersenyum haru. Kamu menyelipkannya di saku jasmu tadi pagi pura-pura lupa. Vineta tertawa, matanya berkaca-kaca. Prabu mencium tangan itu. Itu bukan berlian, Vin. Aku belum mampu beli yang sebesar dulu. Ini lebih indah dari berlian manapun, kata Vineta, menatap cincin itu dengan bangga. Karena ini dibeli dengan uang keringatmu yang halal. Karena ini simbol bahwa kita berhasil melewati badai. Prabu mengeluk istrinya erat. Mereka melihat keluar jendela. Matahari sedang terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan semburat orange dan ungu. Mereka tidak lagi tinggal di kontrakan sempit, tapi juga tidak kembali ke gaya hidup konglomerat yang boros. Mereka hidup bercukupan. Mereka punya rumah mungil dengan taman yang luas, mereka punya pekerjaan yang mereka cintai, dan yang terpenting, mereka memiliki satu sama lain tanpa rahasia, tanpa tirai emas yang menghalangi. Kekayaan sejati, pikir Prabu, bukanlah seberapa tinggi gedung yang kau bangun, tapi seberapa kokoh rumah tangga yang kau pertahankan saat badai menghantam. Ayo pulang, ajak Prabu. Aku ingin masak nasi goreng, tentu saja tanpa udang. Vineta tertawa. Ayo. Mereka mematikan lampu kantor, mengunci pintu ruko dan berjalan bergandengan tangan menuju mobil keluarga mereka yang sederhana. Di belakang mereka, papan nama PNV Architects berkilauan tertimpa lampu jalan, menjadi saksi bisu perjuangan cinta dan kelas yang dimenangkan oleh kejujuran. Tamat. Gimana? Puas banget kan lihat endingnya? Tapi aku penasaran dengan pendapat kalian. Kalau kalian ada di posisi Vineta saat ayahnya sekarat di akhir tadi, kalian bakal pilih yang mana? A. Tetap datang menjenguk demi bakti anak. Atau B, biarin aja, biar dia ngerasain penyesalan sendirian. Tulis jawaban A atau B di kolom komentar sekarang. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa.